Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Habis dibantai Irak 5 gol, timnas Filipina masih yakin dan pede lewati timnas Indonesia. Timnas Malaysia bakal diperkuat kapten klub Liga Inggris, malah kena ejek masyarakat Indonesia. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia bangun generasi emas, era Vietnam sudah berakhir. Semakin edan timnas kita, 5 pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran termahal versi Transfermarkt, nomor 1 bersinar saat Garuda permalukan Vietnam 3-0. Penasaran siapa saja? Penakluk Shin Tae-yong ogah gantikan Philippe Troussier untuk latih timnas Vietnam. Apakah takut jadi pesakitan karena melihat kenyataan timnas Indonesia sedang menyala? Habis dibantai Irak 5 gol, timnas Filipina masih yakin dan pede lewati timnas Indonesia. Kapten timnas Filipina Neil Atridge merasa yakin The Azkals bisa melewati peringkat timnas Indonesia di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia menilai timnya memiliki peluang untuk bisa mengalahkan skuad Garuda dan juga timnas Vietnam. Filipina menelan kekalahan telak 0-5 dari timnas Irak di laga keempat putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski sedang berada di posisi juru kunci, Atridge merasa yakin Filipina bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun menilai timnya hanya perlu mengalahkan timnas Indonesia dan Vietnam serta melupakan kekalahan dari Irak. Kami harus melupakan pertandingan itu, tapi belajar darinya, ujar pria berdarah Inggris itu, kata Neil Atridge. Timnas Malaysia bakal diperkuat kapten klub Liga Inggris, malah kena ejek masyarakat Indonesia. Media Malaysia Makan Bola mengatakan timnas Malaysia berpotensi diperkuat kapten klub Liga Inggris, Scunthorpe United. Sosok yang dimaksud adalah Michael Edward Clunan. Dalam penelurusan Makan Bola, Michael Edward Clunan memiliki darah Malaysia dari keluarganya yang berasal dari Sabah. Pesepak bola 30 tahun ini dinilai bakal menambah kekuatan skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia jika bersedia dinaturalisasi. Di luar Norwich City dalam kurung itu pun hanya U21, tak ada satupun klub top yang pernah dibela Michael Edward Clunan. Karena itu netizen Indonesia pun melontarkan candaan kepada kualitas Michael Edward Clunan. Kasta ke-6, tulis akun @yendrayendra12. Saya kira tadi dari Aston Villa, sambung akun @opa_batak. Please itu liga amatir. Kita sebagai warga Indonesia mewanti-wanti agar tidak seperti kami dulu di zaman Tony Chusel, kata akun @sifebri131. Menarik menanti siapa saja pemain keturunan yang akhirnya membela timnas Malaysia. Perbaikan mesti dilakukan Malaysia jika tak mau tertinggal dari Thailand, Vietnam, dan timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara. They'll try to kick you while you're down.
Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia bangun generasi emas, era Vietnam sudah berakhir. Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam membuat pelatih Shin Tae-yong semakin percaya diri. Ia menyatakan skuad Garuda sedang membangun generasi emas, lain cerita dengan The Golden Stars yang generasi emasnya disebut telah usai. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bungkam Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama, tim Merah Putih menang tipis 1-0 lalu menang telak 3-0 di laga kedua. Kemenangan ini sekaligus membuat timnas Indonesia menciptakan hasil manis ketika melawan Vietnam. Terlebih, pada laga kedua mereka mematahkan kutukan 20 tahun tak pernah menang atas tuan rumah di Hanoi. Shin tak bisa memungkiri Vietnam adalah tim yang kuat. Tapi menurutnya, generasi emas mereka telah berakhir. Beda dengan timnas Indonesia yang saat ini sedang membangun dan akan terus bergerak maju untuk bisa mendunia. Shin menyampaikan generasi emas Vietnam telah berakhir tak luput dari rekor buruknya kala lawan dilatih Park Hang-seo. Pasalnya, ia selalu kesulitan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Lebih lanjut, Shin menceritakan perjalanan membentuk generasi emas timnas Indonesia, di mana ia benar-benar membangun skuad Garuda dari pembinaan pemain muda. Terbukti saat ini skuadnya mayoritas dihuni oleh pemain muda yang sangat berdampak positif untuk masa depan. Semakin edan timnas kita, 5 pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran termahal versi Transfermarkt nomor 1 bersinar saat Garuda permalukan Vietnam 3-0. Penasaran siapa saja? 5. Nathan Chu Aon Rp6 miliar. Pemain yang kini sedang dipinjamkan Swansea City ke klub kasta tertinggi di Liga Belanda, SC Heerenveen itu lantas memiliki nilai pasar sebesar 6,08 miliar rupiah. Nathan yang masih berusia 22 tahun itu diketahui bermain sebagai fullback kiri. 4. Rizky Ridho Rp6 miliar. Harga pasar Rizky Ridho kini mencapai 6,95 miliar rupiah. Tentu bisa dikatakan ia menjadi pemain lokal dengan harga pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia saat ini. 3. Ragnar Oratmangoen Rp7 miliar. Ragnar yang kini bermain untuk Fortuna Sittard di divisi utama Liga Belanda itu bernilai 7,82 miliar rupiah. Berusia 26 tahun, Ragnar merupakan seorang winger yang juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang atau striker. 2. Jay Itzes Rp24 miliar. Jay Itzes pun kini bermain untuk Venezia yang berkompetisi di Serie B, divisi kedua di Liga Italia. Harga pasaran Jay Itzes pun 3 kali lipat lebih mahal dari Ragnar, yakni 24,33 miliar rupiah. 1. Tom Haye Rp52 miliar. Tom Haye kini menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Harga pasaran pemain SC Heerenveen itu mencapai 52,14 miliar rupiah. Terlepas dari assist itu, secara keseluruhan permainan, Haye begitu luar biasa. Ia sukses membuat lini tengah timnas Indonesia lebih hidup lewat umpan serta tempo permainannya. Penakluk Shin Tae-yong ogah gantikan Philippe Troussier untuk latih timnas Vietnam. Apakah takut jadi pesakitan karena melihat kenyataan timnas Indonesia sedang menyala? Pelatih yang pernah mengalahkan Shin Tae-yong yakni Hoang An Tuan belum mau untuk menjadi pelatih kepala timnas Vietnam menggantikan Philippe Troussier yang dipecat.
Posisi pelatih kepala Vietnam kosong setelah Philippe Troussier dipecat usai kalah dari timnas Indonesia di laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam kalah dengan skor 0-3 di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, 26 Maret 2024. Setelah Philippe Troussier dipecat, ia ditunjuk untuk melatih timnas U23 Vietnam pada Kamis. Memimpin timnas adalah dambaan setiap pelatih. Saya rasa bukan hanya saya saja, semua pelatih lainnya ingin mendapatkan kesempatan bekerja untuk timnas, kata Hoang Anh Tuan. Akan tetapi untuk masa sekarang Hoang Anh Tuan tidak ingin mengisi posisi pelatih yang kosong. Adapun alasannya yakni ia ingin fokus pada timnas U23 Vietnam yang akan menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April mendatang. Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk mempersiapkan tim Vietnam U23 menghadapi turnamen Asia, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Hoang Anh Tuan sebelumnya pernah melatih timnas U23 Vietnam saat Piala AFF U23 2023. Ia membawa Vietnam menjadi juara di ajang tersebut dengan mengalahkan timnas U23 Indonesia di final lewat adu penalti dengan skor 6-5.